Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang berbahagia. Walaupun sampai saat ini kalian masih belajar dari rumah, harapan Bapak kalian tetap bersemangat, patuhi jadwal yang sudah kalian terima sehingga pembelajaran akan lebih efektif. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan dan langkah-langkah menulis teks laporan percobaan. Kaidah kebahasaan pada teks laporan percobaan diantaranya adalah teks laporan percobaan sering menggunakan sinonim dan antonim. Umumnya pada teks laporan percobaan terdapat kata yang bersinonim dan kata yang berantonim. Sinonim merupakan persamaan kata, sedangkan antonim merupakan lawan kata. Pada teks laporan percobaan, sinonim dan antonim biasanya terdapat pada bagian langkah-langkah percobaan. Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua, teks laporan percobaan sering menggunakan kata bilangan. Kata bilangan pada teks laporan percobaan sering digunakan pada bagian alat dan bahan untuk menunjukkan berapa jumlah bahan atau alat yang digunakan dalam percobaan. Kemudian kaidah yang ketiga, teks laporan percobaan sering menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah sering digunakan dalam langkah-langkah percobaan. Contoh kalimat perintah pada teks laporan percobaan diantaranya adalah siapkan, aduklah, hindari, tambahkan, tuangkan, sebaiknya, campurkan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, bahwa teks laporan percobaan sering menggunakan kata hubung. Selain menggunakan kata perintah, teks laporan percobaan juga menggunakan kata hubung. Contoh kata hubung dalam teks laporan percobaan diantaranya adalah dan, tetapi, apabila, saat, jika, sehingga, meskipun, dan lain sebagainya. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan. Langkah yang pertama, kalian harus menulis struktur teks laporan percobaan. Buatlah kerangka dari struktur teks laporan percobaan, mulai dari tujuan percobaan, alat dan bahan saat melakukan percobaan, langkah-langkah dari awal hingga akhir percobaan. Lalu, tuliskan hasil percobaan dalam bentuk tabel, grafik, bahkan, atau gambar agar pembaca lebih mudah melihat hasilnya. Setelah itu, tuliskan kesimpulan dari percobaan tersebut. Kemudian langkah yang kedua, kembangkanlah kerangka itu menjadi sebuah teks. Setelah kalian selesai membuat kerangka, kalian harus mengembangkannya menjadi sebuah teks. Jangan lupa untuk memperhatikan kaidah kebahasaan yang digunakan agar teks laporan percobaan mudah dimengerti. Untuk lebih jelasnya, ada contoh teks laporan percobaan yang ada di buku paket yang sudah kalian terima. Kalian bisa membuka pada halaman 17. Kalian bisa perhatikan, kemudian kalian cermati apa-apa saja yang harus ada di dalam teks laporan percobaan. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Semoga kalian bisa lebih mengerti dan paham tentang bagaimana melakukan percobaan dan langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.